saling bertolak belakang. Kalau Bapak boleh cermatin atau Bapak mau itu ya, mau lihat-lihat gitu lah. Sebenarnya Quran misalkan mengatakan A, hadis bisa mengatakan B. Contoh, di Quran itu tidak ada kata haram untuk keledai. Tetapi kenapa Muhammad bisa mengharamkan keledai pada saat perang Khaybar? Contoh ya, maka itu mereka percaya, ada golongan yang percaya, kayak Maliki. Maliki itu percaya hadis sunnah bisa membatalkan Quran. Hebat gak? Hebat ya. Quran kitab suci bisa dibatalkan oleh hadis yang kata mereka, hadis ini ciptaan manusia. Pak, itu yang saya tahu, itu yang ada di Lauh Mahfuz itu sedikit mengandung arti takdir atau kodrat Semua, yang tidak Pak. bisa dirubah. Semua, Jadi kita tinggal mengambilnya dari sana. Tidak ada istilah misalnya tip X di sana, Pak. Tidak ada tip X di sana. Lalu kenapa Bapak katakan tadi itu bisa dirubah gimana? Saya nggak pernah mengatakan bisa dirubah, Pak. Saya mengatakan Quran bisa dibatalkan oleh hadis. Qurannya nggak bisa dirubah, Pak. Tapi kalau ada hadis yang bertentangan, dia pakai hadis, gitu. Contoh, Pak ya. Ya, contoh, Pak. Ya. Mutah itu kan surah 4 ayat 24. Itu kan sebenarnya ada legal. Mutah itu tidak pernah dibatalkan oleh Quran. Ngelondong gratis. Tetapi di Ya nggak tahu lagi. Muta'ah tuh kawin kontrak, Pak. banyak sekali contoh, maka itu mereka selalu berdalih di nasak dan mansuk. Sebenarnya kata mansuk itu tidak pernah ada di dalam Quran. Yang ada di dalam Quran hanya nasak. Nasak itu surah 2 ayat 106. Nah, kalau kita bicara nasak, Pak ya, kalau kita bicara dibatalkan berarti ada ayat pengganti yang serupa. Tapi nggak ada. Atau yang lebih baik. Ada ayat yang lebih baik. Contoh, Pak ya. Contoh, alkohol itu ada 3 ayat tentang alkohol. Satu, alkohol itu dikatakan tanda kebesaran Allah. Mairama bingung nih, kenapa? Kedua, dikatakan alkohol itu janganlah kamu sholat pada saat kamu mabuk. Itu belum dibatalkan. Itu haram. Ketiga, alkohol itu adalah perbuatan setan. Nah, sekarang kalau kita mau berpikir secara logika, ayat pertama mengatakan alkohol itu adalah tanda kebesaran Allah. Tetapi mengapa di ayat yang lain dikatakan perbuatan setan? Kan lucu. Kontradiksi. Ya, itu Al-Quran semua lo ya. Maka itu keluarlah. Ya, karena setannya Allah. Ya, maka itu keluarlah surah 2 ayat 106. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu Ibu Sofi, jangan ngegas ngeri itu. Apaan sih? Aku udah pakai rem ini. Jangan. Nggak boleh. Baterainya bar dicas, kuwi bar dicas. Aku nggak ngegas kok, ada remnya nih. Udah ngegas tadi itu. Udah mau mati aku di sini. Lanjut. Ya. Jadi surah 2 Al-Baqarah sapi betina 106 itu keluar asbabun nuzulnya karena orang Yahudi mengatakan Muhammad hari ini ngomong Orang kafir, bagian Quraisy bukan Yahudi. Iya, pokoknya sama-sama kafir lah. Gitu. Hari ini ngomong A, kenapa besok harus ngomong B? Kan bertentangan. Iya, ini nih, tolong yang resen silakan ya, jangan terpaut ini. Silakan. Bentar. Bro Duran, ayat-ayat halal anggur itu katanya nggak ada dalil ini. Jadi kita harus buktikan. Iya. Qurano.com ya. Sebentar ya. Anggur, arak, minuman keras. Sebutkan aja bro, link apanya, di mana Qurannya. Oke. Ini orang-orang. Ini bentar, aku nasihati yang di live YouTube ini. Kau jangan macam-macam sama Gurunda, nanti kau dikuliti. Surah berapa bro? Surah 16 ayat 67. Oke. Kita jadi jangan bilang 16-67. Surah 16 ayat 67. Rungokke ya. Kalian kalau di WAFM Al-Hayat jajarannya Pak Erben nih, gurunda semua ya Pak Erben ya. Hafal Alkitab, hafal Quran sampai ketukar-tukar kita ya atas surah Alkitab. Ayo. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah
bagi orang yang mengerti. Betul. Berarti ini membuat minuman yang memabukkan terus dijual tuh dapat rezeki baik nih ya katanya ya. Karena pada saat itu kan memang kalau kita baca hadis aja nih, Hamzah yaitu pamannya si Muhammad. Itu ketika pernikahan Fatimah dan Ali itu mabuk loh. Mabuk, dia memenggal kepala unta. Ketika ditegur oleh Muhammad, dia marah. Dengan tatapan yang marah, dia melihat Muhammad. Tapi pada saat itu belum dibatalkan. Yang kedua, yang haram itu di mana tadi? Enggak. Surah 4 ayat 43 dulu. Ini belum diharamkan. Jadi bertahap Pak, progresif dia pewahyuannya. Surah 4 ayat 43. Surah 4 ayat 43. Menurut keperluannya tuh Bu Sofi. Yang komen-komen di YouTube itu jangan. Tetapi inilah dia. Oke. Aku baca. Wahai orang yang beriman. Bahasa Arabnya mau aku baca? Nggak usah. Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, betul. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Junub ini apa ini, bro? Junub mandi besar. Oh, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau senasib buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, menyentuh maksudnya di sini bukan hanya sentuh kan, sedangkan kamu tidak mendapat air maka bertayamun kamu dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Pengampun. Di sini kan dikatakan janganlah mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau kita lihat hadisnya atau asbabun nuzulnya, Ali pada saat itu sedang mabuk. Ali mabuk lalu dia mengimami orang-orang untuk sholat. Tapi bacaannya terbolak-terbalik nih. Perlu saya keluarin nggak hadisnya? Orang-orang mabuk sholat tuh gimana sih? Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gitu, Sofi. Bu Sofi aneh Bapak hanya memperagakan. Orangnya kan sangat ekspresif. Aduh, jangan. Kentir. Nanti. Si Pak Erwin ini jangan lo deh. Aduh, menggoda dikduk. Aku hanya ekspresif. Orang mabuk sholat itu bagaimana gitu. Oke. Terus gitu. Aku tunggu hadisnya. Aku share screen lah. Gue jadi ingat itu ya Asterix dan Obelix ya. Film yang dua orang on itu. Mabuk cinta juga kayaknya, Bu. Kamu kan suka kan Asterix Obelix itu? Iya. Kalau udah mabuk itu. Oke, aku buka. Oke, kita baca hadis. Kalian itu. Ini hadisnya ya. Abdurrahman membuat makanan. Oke ya. Abdurrahman bin Auf pernah membuatkan makanan dan menyajikan khamar untuk kami sampai kami mabuk karenanya. Ketika waktu salat telah tiba, mereka mendorongku menjadi imam. Kemudian aku membaca, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah itu, Ali bicara seperti itu. Ini kok aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Iya. Ini mabuk, tanya mabuk. Iya. Wajar. Lalu Allah menyuruh mabuk. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti yang kamu ucapkan. Jadi mabuk ini mengakibatkan dia salah ngomong di atas. Maka turunlah ayat. Oh, hanya untuk mengatasi mabuk turun ayat ya? Iya.